Oke, ini adalah video part 3 tentang kewenangan pemerintah. Di sini kita bisa lihat, tadi kita sudah membahas tentang sumber daripada kewenangan pemerintah. Ada atribusi, ada delegasi, dan mandat. Atribusi tadi adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, baik itu original maupun tidak original, secara langsung dan tidak langsung. Nah, kita membahas juga tadi tentang delegasi dan mandat. Dan bisa lihat di sini, kita bahas lebih lanjut apa itu perbedaan daripada delegasi. Kita lihat secara prosedurnya. Delegasi dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, itu delegasi. Kalau mandat terjadi umumnya antara atasan dan bawahan kecuali dilarang tegas, artinya kecuali ada yang di undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh dimandatkan. Nah, jadi jelas secara prosedurnya delegasi dilakukan dengan dasar peraturan perundang-undangan delegasi. Kita lihat tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Nah, lihat kalau delegasi itu beralih pada delegataris atau penerima delegasi. Ketika delegasi itu melakukan kesalahan akan berkonsekuensi kepada hukum, maka yang menerima itu adalah tetap kepada delegasinya, bukan pemberi delegasi. Jika kita lihat mandat, mandat tetap pada mandat atau pemberi mandat. Jadi mandat itu misalnya ketika saya berikan mandat kepada Budi atau Arkian misalnya, maka apa yang dilakukan Arkian itu, apa yang dilakukan Budi itu, maka yang bertanggung jawab adalah saya sebagai pemberi mandat. Karena masih masih tanggung jawab dia itu adalah kepada mandatnya, yang pemberi mandat. Kita lihat kemungkinan penggunaan wewenang lagi. Kalau delegasi, delegan atau pemberi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi. Misalnya contohnya dari tadi bupati memberikan apa tadi contohnya? Contohnya adalah delegasi itu. Nah, delegasi kita mengadakan umroh, ya kan? Maka tidak bisa selama dia umroh itu kewenangannya jadi tidak bisa dipakai karena didelegasikan kepada wakil bupati. Kalau mandat pemberi setiap saat dapat menggunakan wewenang itu lagi. Ya kan, sewaktu-waktu apa yang misalnya Bapak contohkan tadi terkait misalnya Budi silakan pilih temannya yang akan presentasi di minggu depan. Sewaktu-waktu Bapak bisa, oh Budi, ini harusnya begini. Enggak, salah ini yang di iniin seharusnya sih ini. Coba di yang ini. Jadi sewaktu-waktu Bapak bisa menggunakan wewenang itu lagi. Kita lihat juga terkait dengan perbedaan antara delegasi dan mandat. Secara jelas di sini ada delegasi pemilihan wewenang, mandat adalah perintah untuk melaksanakan. Yang kedua adalah wewenang tidak dapat dilancarkan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli. Sedangkan mandat kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat. Yang ketiga adalah terjadi peralihan tanggung jawab harus berdasarkan undang-undang. Tidak terjadi kalau mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Delegasi harus tertulis, tapi kalau mandat tidak harus berdasarkan undang-undang dan dapat tertulis dan dapat tidak tertulis. Itu perbedaannya. Oke. Secara sumber kewenangan bahwa delegasi dan mandat itu memiliki perbedaan. Oke. Sebagai penutup dari materi ini hanya sebagai pengantar untuk materi kewenangan pemerintah pada pertemuan ke-5 ini. Kesimpulannya adalah jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya, ini secara hukumnya ya. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku. Maka ingat pertemuan yang keempat, hukum pemerintah itu, ingatkan, jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika dia
melakukan sesuatu, pejabat negara itu melakukan sesuatu dan melanggar, maka dia berdasarkan daripada jabatan, masih ingat kan? Jabatan dan pejabat. Minggu lalu Bapak terangkan, maka dia yang berlaku itu adalah hukum publik. Nah, namun jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitasnya pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Di sini konteksnya adalah jika pemerintah itu secara pribadi dia, bukan karena jabatannya, maka yang dikenakan di situ adalah yang berlaku adalah hukum privat, karena itu pribadi dia, pribadi seorang pejabat, bukan karena jabatannya, bupati misalnya melakukan sesuatu itu atas nama jabatan dia sebagai bupati, maka jika melakukan itu karena ada perkara hukum, maka hukum publik yang akan berlaku di situ. Tetapi jika dia melakukan secara pribadi dia, maka yang berlaku adalah hukum privat. Oke, ini sebagai pengantar daripada kewenangan pemerintah. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa juga resume, saudara. Ada resume nggak di kelas ini? Ditonton juga resume daripada atau presentasi video daripada teman-temannya. Kemudian silakan aktif di kelas untuk membahas tentang kewenangan pemerintah. Materi Bapak ini adalah materi hanya sebagai pengantar bagaimana saudara-saudara semuanya bisa mengasah berargumentasi secara ilmiah terkait dengan materi kita, yaitu kewenangan pemerintah. Ini sangat keterkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi materi kita itu runtut. Ada tahapan-tahapannya. Jadi jangan lupakan materi-materi sebelumnya. Bagaimana kedudukan hukum pemerintah dan kewenangan pemerintah kita bahas pada pertemuan ini. Oke, silakan berdiskusi dengan baik, argumentasi berdasarkan dasar, bukan asbun ya. Oke, selamat kepada seluruh mahasiswa. Di pundak kalian itu besar harapan untuk bagaimana memperbaiki kehidupan masyarakat ini ke depan. Saya yakin dan percaya di antara kalian nanti ada yang jadi pejabat, bupati, gubernur, menteri, dan lainnya. Saya sangat yakin dengan itu. Maka tugas saat ini adalah bagaimana kemudian mengasah intelektualitas, daya kritis. Dan yang terpenting juga adalah integritas harus ditanamkan sejak dini. Jika kita mau menjadi seorang pejabat publik, itu yang terpenting, integritas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.